Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis industri energi dengan subindustri oil dan gas production dan refinery. Analisis industri dengan potash diamond. Yang pertama itu ada newcomer atau pendatang baru. Jadi PT Mitra Energi Persada Tbk atau KOPI itu didirikan pada tanggal 24 Februari 1981 dan PT Super Energi Tbk atau SURE itu didirikan pada tanggal 31 Mei 2011. Dalam hal ini itu dapat lihat bahwa SURE itu merupakan newcomer bagi KOPI dan perlu diketahui dalam subindustri ini itu hanya ada 6 perusahaan yang terdaftar dalam BI karena membutuhkan modal yang besar dan juga perizinan peraturan yang ketat sehingga sulit untuk bersaing dengan perusahaan yang sudah mapan. Kemudian untuk yang kedua itu adalah supplier, di mana KOPI melihat resiko pada pasokan gas itu melekat potensi kenaikan harga bahan baku karena permintaan renegosiasi harga gas dari pemasok, sehingga KOPI itu memiliki kebijakan seleksi pemasok dan menuangkan kesepakatan bisnis dengan pemasok dalam suatu dokumen tertulis yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan PT Super Energi Tbk itu memiliki kebijakan untuk pemasok dan vendor bahwa dalam pertunjukannya itu harus melalui proses tender terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Kemudian untuk konsumen, KOPI itu melakukan program CSR yang salah satunya adalah janji perusahaan untuk berkomitmen menghasilkan produk dan layanan konsumen berkualitas tinggi, sedangkan SURE itu menjadikan pelanggan sebagai sebuah nilai korporasi yang berfokus pada orientasi pelanggan dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Kemudian untuk barang substitusi, KOPI itu mendukung program pemerintah terkait penggunaan energi ramah lingkungan dan adanya kebutuhan energi. Selain inovasi dalam memerangi barang substitusi, KOPI itu bersinergi dengan anak perusahaan melalui penetrasi pada market industri, menyampaikan manfaat dari penggunaan gas alam sebagai bahan bakar untuk proses produksi. Sedangkan untuk SURE itu memiliki strategi dalam menghadapi produk substitusi secara umum, fokus dengan strategi untuk menambah pasokan gas baru dan juga mengoptimalisasi sumber-sumber gas yang sudah ada dan mencari pembiayaan dengan tingkat bunga yang lebih kecil untuk menekan biaya keuangan dan menekan biaya operasional. Selanjutnya, analisis aktivitas operasi. Dalam pengukuran laba KOPI itu mengalami perubahan yang fluktuatif, di mana penurunan terjadi pada tahun 2019 hingga 2020 dan berhasil naik di tahun berikutnya, namun laba kembali turun tahun 2023 sebesar 208,32%, di mana penurunan ini itu disebabkan adanya pandemi COVID-19 dan juga penurunan pendapatan lainnya yang paling turun pada rugi selisih kurs. Sedangkan untuk pengukuran laba pada SURE itu fluktuatif dan menurun pada tahun 2020, 2021, dan 2023 yang turun hingga 1.260%, dan mana hal ini itu disebabkan karena ada kondisi makroekonomi nasional yang menghadapi pelemahan rupiah dan juga ada kenaikan tingkat suku bunga acuan yang berdampak pada tingginya suku bunga pinjaman perbankan, dan ada kondisi geopolitik di Eropa dan juga Timur Tengah disusul dengan pengurangan produksi minyak global oleh OPEC yang meningkatkan resiko bisnis pada hampir semua sektor industri. Kemudian penghasilan komprehensif, di mana PT KOPI itu memiliki penghasilan komprehensif yang fluktuatif dengan kenaikan tertinggi pada tahun 2022 sebesar 210,99% karena adanya kenaikan pengukuran kembali liabilitas kerja jangka panjang namun menurun pada tahun 2023 sehingga penghasilan komprehensif itu turun 90,52%. Sedangkan untuk PT SURE itu fluktuatif karena kenaikan, di mana pada tahun 2022 itu terjadi penurunan sebesar 114,50% karena adanya pengukuran liabilitas timbalan kerja jangka panjang, tetapi naik di tahun 2023 sebesar 518%. Walau begitu, penghasilan komprehensif dalam rata-rata 5 tahun PT KOPI itu lebih baik kenaikannya sebesar 48,61%, sedangkan PT SURE itu sebesar 33,55%. Untuk yang lain adalah dalam operasionalnya, kedua perusahaan itu sama-sama melaporkan pos luar biasa dengan jenis yang berbeda. Untuk PT Mitra Energi Tbk itu melaporkan pos tidak berulang, yakni adanya operasi yang dilanjutkan dengan proporsi pelaporan yang naik di tahun 2019 hingga 2022, namun turun di 2023 dengan rata-rata per bulannya itu perubahannya itu minus 4,74%. Sedangkan untuk PT Super Energi Tbk itu melaporkan pos luar biasa, yaitu laba rugi dari dampak transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali dan pra-akuisisinya. Pada tahun 2020 dilaporkan adanya rugi sebesar 427,39% dan berhasil laba pada tahun 2021 yang sebesar 144,20% yang kemudian berhenti melaporkan pada tahun 2022 dan 2023.
Dalam reatur model investasi, ROIC pada PT Kopi itu fluktuatif, di mana penurunan terendah pada tahun 2020 dengan rasio 0,044 dan naik di tahun berikutnya, namun kembali turun di tahun 2022 dan 2023. Penurunan itu terjadi karena ada EBIT yang mengalami penurunan, sedangkan untuk PT Sure itu ROIC mengalami tren turun dalam 5 tahun terakhir karena ada perusahaan yang terus mengalami rugi. Hal ini itu karena penurunan harga jual gas pada tingkat konsumen itu berdampak pada pencapaian kinerja perusahaan, sehingga ROIC Kopi itu lebih baik dengan rata-ratanya itu 0,05 dibandingkan dengan Sure yang rata-ratanya itu hanya 0,03. Untuk ROA dan juga ROE Kopi itu juga fluktuatif, di mana penurunan juga terjadi di tahun 2020 dan 2023, sedangkan untuk Sure itu mengalami tren turun kecuali pada ROA pada tahun 2023 yang mengalami kenaikan sebesar 2,32%, sehingga ROA Kopi itu lebih baik dalam rata-rata 5 tahun sebesar 2,12%, sedangkan untuk Sure itu sebesar minus 9,11%. Begitupun untuk rata-rata ROE yang Kopi lebih baik yaitu 4,23%, akan tetapi Surenya itu sebesar minus 11,79%. Analisis profitabilitas GPM Kopi itu fluktuatif, di mana penurunan terjadi pada tahun 2020 yaitu 2,38% dan 2023 yaitu 2,14%. Sedangkan untuk GPM Sure itu trennya menurun hingga minus pada tahun 2023. Keduanya itu memiliki GPM di bawah rata-rata industri yang sebesar 29,7. Jika dibandingkan Kopi, itu lebih baik dengan rata-rata GPM-nya itu 5 tahun terakhir 28,19%, sedangkan untuk Sure itu sebesar 22,11%. Untuk OPM, Kopi itu mengalami penurunan signifikan pada tahun 2021 yaitu sebesar 3,31%, di tahun selanjutnya yang stagnan di angka 4%. Sedangkan untuk OPM Sure itu mengalami tren turun pada tahun 2019 dan mulai naik drastis pada tahun 2023 hingga 56,39% pada tahun 2023. Hanya Sure yang berada di atas rata-rata industri sebesar 15,23. Begitupun pada rata-rata OPM 5 tahun, Sure itu lebih baik sebesar 10,45%, sedangkan Kopi hanya 5,24%. Analisis arus kas, rasio arus kas operasi atau AKO, Kopi itu mengalami kenaikan pada tahun 2022 sebesar 0,29 dengan rata-rata AKO-nya selama 5 tahun itu 0,0. Sedangkan untuk AKO Sure itu mengalami penurunan selama 5 tahun sehingga rata-rata AKO selama 5 tahun menjadi minus 0,28. Hal ini itu menunjukkan kinerja perusahaan Sure itu kurang baik dalam membayar kewajiban lancarnya dari kas. Kemudian untuk rasio cakupan kas terhadap utang lancar, Kopi itu mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 0,29 dengan rata-rata CKHL-nya itu selama 5 tahun sebesar 0,17. Hal ini tuh lebih baik dari Sure yang hanya sebesar 0,070 karena penurunan itu terjadi selama 5 tahun. Namun kedua perusahaan itu masih jauh dari kinerja yang baik dalam membiayai pengeluaran modal dari arus kas. Kemudian untuk rasio reinvestasi kas, Kopi itu fluktuatif dengan peningkatan terjadi dalam 2 tahun terakhir. Tahun 2023 itu meningkat sebesar 0,05. Sedangkan Sure itu menunjukkan adanya tren penurunan dalam 5 tahun terakhir sehingga minus 6,33%. Kemudian untuk analisis prospektif, dalam analisisnya ini laba rugi perusahaan itu diproyeksikan bahwa Kopi itu akan meningkatkan pendapatannya sebesar 9,37%. Hal ini tuh karena rasio rata-rata pertumbuhan penjualan mencapai 10,34%. Sedangkan untuk Sure itu menurun 0,16% sesuai dengan rasionya, di mana kondisi serupa itu terjadi pada laba Kopi menunjukkan proyeksi peningkatan, bahkan net income-nya itu 24,62%. Sedangkan untuk Sure itu turun hingga 115,15% pada neraca Kopi yang diproyeksikan akan terjadi peningkatan pada utang pajak dan adanya penurunan persediaan hingga 167%. Sedangkan neracanya Sure itu diproyeksikan akan terjadi peningkatan piutang lain-lain dan penurunan persediaan yang mencapai minus 129,20%. Dalam analisis kredit, dari sudut pandang kreditur, jika melihat dari likuiditas perusahaan melalui ukuran likuiditas modal kerja, rata-rata selama 5 tahun itu Sure itu lebih baik sebesar 175.605.422.134. Dari rasio lancar, Sure itu menunjukkan bahwa rasionya cepatnya itu selama 5 tahun berada di atas rata-rata industri, sedangkan Kopi itu tidak. Dan dalam rasio cepat, kedua perusahaan itu belum dikategorikan memiliki kemampuan likuiditas yang lebih baik, namun Sure itu lebih unggul.